Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Inilah ajakan Kristus bagi masing-masing kita, ajakan yang begitu indah, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menyinarkan akan kasih Kristus, sehingga orang lain dapat melihat itu, dan mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kasih yang kita pancarkan akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh, kita akan menjalankan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga karakter kita hari demi hari boleh sesuai dengan karakter Kristus saja. Dan disitulah bagaimana kita akan merasakan damai sukacita yang Yesus selalu berikan untuk masing-masing kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, dalam mendorong saudara seiman. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Nah, jadi ini cerita mengenai Paulus, bagaimana Paulus selalu memberikan dorongan kepada saudara-saudara seiman dimanapun dia berada. Dimana Tuhan mengutus dia selalu memberikan yang terbaik di tempat itu, sehingga orang-orang di tempat itu dapat dikuatkan, dapat saling memberikan semangat satu dengan yang lain, dapat saling mendorong iman satu dengan yang lain, sehingga mereka dapat bertumbuh di dalam Kristus. Akhirnya orang-orang yang berpergian itu tiba di Forum Appius, 40 mil dari Roma. Sementara mereka berjalan melewati orang banyak yang mengerumuni jalan besar itu, seorang tua berambut putih dirantai bersama penjahat-penjahat yang tampaknya kejam, menerima pandangan yang menghina dan menjadikan sasaran sendau gura yang kasar dan mengejek. Jadi pada saat Paulus dia berjalan dari kota satu ke kota yang lain, dan di situ dia berada di Forum Appius. Forum Appius ini terletak 40 mil dari Roma. Nah, sementara Paulus ini berjalan, banyak sekali orang-orang yang mengerumuni akan jalan besar itu. Karena pada saat itu ada penjahat-penjahat yang sedang dibawa. Mereka dirantai lalu mereka dibawa oleh tentara-tentara. Sementara berjalan melewati banyak orang yang mengerumuni itu, ada seorang tua yang berambut putih. Dia ini sama-sama dirantai oleh para penjahat ini. Dan di situ suatu pemandangan di mana mereka menghina dan mereka menjadikan penjahat-penjahat ini, atau orang tua yang berada dengan penjahat ini, mereka bersendau gura yang kasar dan mengejek. Jadi ini adalah hal yang tidak baik. Tiba-tiba suatu tangisan kesukaan kedengaran, dan seorang melompat dari antara orang banyak yang sedang berjalan dan mendekap leher orang tahanan itu, seraya memeluk dengan air mata dan kesukaan, sebagai seorang anak memberi sambutan kepada ayahnya yang sudah lama tidak hadir. Berkali-kali pemandangan itu diulangi. Jadi pada saat kerumunan orang itu sudah banyak, tiba-tiba ada seorang yang masuk di tengah-tengah kerumunan itu, dan dia memeluk seorang tua yang berambut putih tadi, yang berjalan bersama penjahat-penjahat itu. Dia menangis
tapi tangisan itu dikatakan penuh dengan kesukaan. Ya, dia mendekap akan leher orang tahanan itu, ya, seraya memeluk dengan air mata dan kesukaan sebagai seorang anak yang memberikan sambutan kepada ayahnya, karena sudah lama ya dia tidak bertemu. Sementara murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil, seluruh rombongan berhenti. Prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Ya, jadi pada saat ya kerumunan orang banyak dan banyak orang-orang yang menghina, banyak orang-orang yang mengejek, tapi di suatu kesempatan di situ orang-orang melihat ya bahwa ada seorang anak yang menghampiri salah satu dari tahanan itu dan memeluk dan menangis, tapi dengan suatu kesukaan dan kegembiraan karena dia kembali lagi bertemu dengan ayahnya. Ya, walaupun ayahnya sedang dibawa oleh para prajurit, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia melihat ayahnya. Dan pada saat itu ya di sini dikatakan ada murid-murid, mereka melihat pemandangan itu, dan juga prajurit-prajurit itu yang merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Ya, namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Ya, jadi sesama manusia, nah walaupun mungkin beda pangkat, tetapi mereka belajar bagaimana menghargai orang lain pada saat situasi yang mereka hadapi itu tidak mengganggu mereka. Pada saat ingin menghalangi, tapi mereka sudah tahu bahwa ini adalah hal yang belum pernah mereka lihat, kejadian yang belum mereka lihat. Ya, bagaimana mereka juga harus menghargai satu dengan yang lain. Ya, sehingga kejadian ini membawa suatu pelajaran bagi mereka masing-masing, bahwa kebahagiaan itu akan mereka rasakan dimanapun mereka berada. Ya, pada saat susah, pada saat kesulitan, kita ada masalah, biarlah ya kebahagiaan itu selalu menyelimuti kita, karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Ya, jangan hanya kita ya merasakan kebahagiaan, baru disitulah kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Tapi di situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita ya mau mengambil maknanya, mau mengambil pelajaran, sehingga itu dapat menjadi satu kekuatan bagi kita. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas, bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur ya kepada Tuhan, lalu hatinya kuat. Di tengah-tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya yang menaruh simpati yang tidak merasa malu karena dia diikat, rasul itu memuji Tuhan dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang telah tinggal di dalam jiwanya telah disapu bersih ya dengan langkah yang lebih teguh dan hati yang bergembira, ia meneruskan perjalanannya. Ditulis dalam Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 378 dan 379. Ya, jadi di dalam suatu pemandangan itu ya bagaimana Paulus merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, karena dikatakan hal mengucap syukur kepada Tuhan itu dapat menguatkan hati kita. Ya, di tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya menaruh simpati yang tidak merasa malu karena dia diikat. Rasul itu memuji Tuhan dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang telah tinggal di dalam jiwanya telah disapu bersih. Jadi situasi yang tadinya kacau, situasi yang tadinya penuh dengan ejekan dan hinaan itu digantikan
ya oleh tangisan sukacita, oleh rasa simpati dari berbagai orang. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga kita dapat menciptakan kedamaian di sekeliling kita. Kita dapat menciptakan satu hal yang baru bagi orang sehingga mereka juga merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita saling mendorong saudara kita yang seiman ya ke arah yang lebih baik, yang mempunyai kehidupan yang menjadi teladan bagi semua orang, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, teladan yang begitu sempurna yang dia sudah berikan bagi kita. Ya, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang berdosa, tetapi luar biasanya dia tidak melakukan dosa itu. Karena dia tahu dia mempunyai misi untuk diselesaikan. Karena kehidupannya, dia akan memancarkan kasih yang Bapaknya sudah berikan kepadanya. Sebenarnya dia bisa memilih untuk tetap berada di tempat atau di tempat Bapaknya. Tetapi dia karena sangat mencintai kita, menyayangi kita, akhirnya dia memilih untuk datang ke dunia ini. Untuk memberikan contoh bagi kita. Ini seperti Yesus, bagaimana dia dihina, dia diejek, tetapi dia tetap mengampuni orang-orang itu. Dia tetap memberikan yang terbaik. Dia tetap mengasihi kita. Dan akhirnya Yesus pun harus mati di atas kayu salib. Tetapi tidak berhenti di situ. Ya, bagaimana dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dari matinya. Disitulah bagaimana ya setan melihat bahwa ini adalah benar-benar anak Tuhan. Bagaimana setan dia lari karena Kristus telah bangkit. Disitulah kemenangan yang dia miliki. Akhirnya dia kembali lagi menguatkan akan murid-muridnya untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap umat manusia. Ya, sehingga semua orang bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, yang sanggup memberikan kita jalan yang terbaik, sehingga kehidupan kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, karena kita tahu bersama, ya kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya, sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, dimanapun kita berada, biarlah kita boleh saling bergandengan tangan, boleh saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, tidak ada lagi hal yang lebih penting, yaitu hanya untuk datang kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga kehidupan kita dapat terus dipakai, sehingga kehidupan kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang itu. Ya, dan juga kita tahu bersama bahwa di akhir ini setan dia bekerja keras. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan umat manusia. Tetapi kita harus tahu dan kita harus menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup yang ada di surga, yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan di dalam prinsip-prinsip kebenarannya. Dia bilang, si jahat itu datang untuk menggoda kita. Biarlah kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak
Karena kita akan menjalankan akan setiap nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Maka iblis itu akan jauh daripada kita. Ya, hanya Tuhanlah, hanya kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kepercayaan yang penuh akan kita dapatkan bila mana kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus percaya hanya kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Sehingga bisikan Roh Kudus itu akan menjadi bagian kita, sehingga kita akan menjalankan setiap perintah-perintahnya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.